Masih semangat Bu. Ini kula wis ngantuk nih Bu. Berangkatnya tadi jam 1:30. Alhamdulillah. Tapi melihat sampai antusias, insya Allah kita sama-sama dijadikan insan yang selamat dunia akhirat, amin ya rabbal. Kita doakan rombongan beliau Ibu Anita, calon ibu bupati kita semua. Kita doakan semoga sehat dan sampai tujuan dengan selamat, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. Ini gimana ini Bu? Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kades Desa Sepakat Bersatu. Dari nama desanya saja merupakan doa semoga jenengan semua kompak dan selalu, amin ya rabbal. Yang terhormat Ketua BPD, hadir juga bersama kita beliau Ketua Ranting NU Ustadz Trianto, Ketua Muslimat NU Kecamatan Rimbo Ilir, beliau Ibu Partina. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah, beliau Bapak Ustadz Abdul Rahim, Bapak Sekretaris Desa, beserta para hadirin hadirat muslimin muslimat sekecamatan Rimbo Ilir yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan, amin ya rabbal. Mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Muslimat tadi Bu,
ada dua acara, Muslimat dan BKMT. Semuanya sama baik, semuanya sama baik. Tujuannya satu, yaitu mengharap ridho ilahi Rabb. Tapi yang namanya sesuatu yang berbeda, maka tetap ada keunggulannya masing-masing. Sekarang karena kami berada di depan panjenengan semua para muslimat, ini saya mau ngadep sambian tapi mic-nya minta ngadep sana, Bu. Iya gitu. Jadi kalau ngadep mriki mboten napa-napa nggih. Oh nggih. Kulo emot. Kalau tadi kata beliau Bapak Ketua Ranting, barang siapa yang ngurip-ngurip NU maka akan diakui oleh beliau Kiai Hasyim Asy'ari sebagai santrinya. Kulo emot qasidah yang dibawakan oleh grup Isyadul Ahbab Bangkalan. Pernah dengar, Bu? Pernah dengar nopo? Dereng. Kiai Abdullah Sakhan pernah menyampaikan, orang yang ikut NU dia akan mendapatkan secara otomatis di tingkat nasional amal jariah dan tingkat internasional. Kata beliau bercerita tentang sejarah NU dan orang yang ngurip-ngurip NU. Jangan sampai orang itu ngurip-ngurip NU ikut di NU saja, sampian tak usah hadir ke pengajian. Lek sampian yang namanya NU diam di rumah, sampian dapat jariah, dapat sedekah jariah. Niki beli kuning. Gitu ya. Jadi menurut beliau Kiai Abdullah Sahal, siapa Kiai Abdullah Sahal? Kiai Abdullah Sahal ini adalah cicit daripada Mbah Khalil Bangkalan. Tahu Mbah Khalil Bangkalan? Tahu? Kapan pernah ketemu? Hah? Lah mereka jawab tahu katanya. Kulo sing orang Madura mawon boten ngertos asli nih. Berarti jenengan termasuk orang hebat. Tahu katanya. Ditanya pernah ketemu boten, kan hebat. Jadi orang ikut NU jangankan sampai ngupene NU jadi anggota. Bahasanya dia istilahnya ikrar. Kalau dia adalah orang NU, dia akan mendapatkan jariah. Jariah dari apa, Pak? Jariah melestarikan perjuangan para ulama terdahulu. Apa saja perjuangannya, akhirnya dalam qasidah itu dilanjutkan. Pada tahun 1924 ketika Raja Saud berkuasa di Arab, Raja Saud menganut ajaran Wahabi, berencana untuk menghancurkan kuburan Nabi, kuburan para sahabat akan dimusnahkan, kebiasaan bermadhab tak diperbolehkan. Para ulama Indonesia, para pendiri
sepakat untuk datang menghadap Raja Saud untuk membatalkan rencananya tersebut. Usulan dan tekanan ulama diterima, kuburan Nabi sampai sekarang tetap ada. Satu jariah yang sampian dapatkan ketika sampian menjadi anggota NU, sampian ikut melestarikan jariahnya ulama yang berusaha ketika itu untuk melestarikan dan menetapkan kuburan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuburan baginda Nabi di Mekah itu dulu pernah ingin digusur, Bu. Pernah ingin oleh Raja Saud yang pada saat itu mempunyai kuasaan. Beliau itu menganut ajaran Wahabi. Wahabi itu salah satu cirinya menyirikan sesuatu. Dalilnya satu, kullu bid'atin dolalah. Makanya ketika itu para kuburan sahabat, para kuburan Nabi oleh Raja Saud akan dihancurkan. Orang tidak boleh bermadhab, tidak boleh ikut Imam Syafi'i, tidak boleh ikut Imam Hambali dan imam yang empat, harus langsung ke Al-Quran. Sanggup sampean gali hukum sendiri dari Al-Quran? Hah? Sanggup? Boten kan? Makanya kemudian ketika saat itu ulama NU dan ulama yang ada di Indonesia bersatu mengirim, membentuk Komite Hijaz untuk kemudian datang menemui Raja Saud dan berdialog. Akhirnya dialog dan usulan ulama yang dari Indonesia, dari pendiri NU diterima, hingga pada saat ini kubur daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tetap, alhamdulillah. Dan sampeyan ketika ikut NU, jariah itu akan selalu mengalir. Nggih napa boten? Jangan-jangan sampean malah sampai hadir ke tempat yang sekarang. Luar biasa. Sudah dapat jariah, sampian ke sini dosanya diampuni, sampian duduk di sini yo dikasih makanan, dikasih. Gimana boten? Nah, kayaknya luar biasa. Salah satu keistimewaan sampian duduk di sini. Kalau yang lainnya ya sama dapat, tapi tidak dapat plus jariahnya. Semoga kita semua dijadikan orang yang husnul khotimah, amin ya rabbal. Kemudian apalagi jariah yang didapatkan pada tahun 1045. Kata qasidah itu, pada tahun 1945 ketika Indonesia menyatakan merdeka, datanglah ancaman dari penjajah Belanda. Inggris tuh kembali menjajah Indonesia. Jadi ketika Indonesia ini baru merdeka, pada saat itu masih belum ada yang namanya polisi, Bapak Ibu. Ketika saat itu masih belum ada yang namanya tentara, karena tentara ini resmi didirikan tahun 947. Nggak ada boten. Ulama Indonesia kemudian beserta pendiri NU apa yang dilakukan? Mengeluarkan fatwa melawan Belanda adalah perbuatan jihad fisabilillah. Jadi ulama ketika itu mendengar Belanda beserta Inggris inginlah menjajah Indonesia kedua kalinya, ulama langsung berfatwa, ayo kita berperang melawan Belanda dan Inggris, usir mereka, jangan sampai kita dijajah lagi. Akhirnya kemudian ulama, masyarakat pergi melawan sampai titik darah penghabisan, hingga kemudian Indonesia kembali merdeka, kembali di tangan kita. Maka ketika kita menjadi anggota NU, maka kita sama saja turut berpartisipasi
masih melestarikan yang namanya Indonesia. Itu jariah yang kedua. Semoga kita termasuk orang yang di dalamnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Niku qasidah Bu. Qasidah zaman dahulu kan masih enak didengarkan Bu. Sempat pada tahun berapa niku keluar qasidah apa ini? Al-Maghfurlah beliau Abdurrahman Wahid. Gimana? Kalawan Allah kang maha suci kuturang kulan lan wangi ditirakati diri Allahi zikir lan sulu jangan tilani zikir lan sulu jangan tilani uripi ayam rumangsa aman qasidah dulu. Termasuk tadi itu Al-Fakir ingat yang daudnya atau syairnya Kiai Abdullah Sakhol itu tahun 2006 Bu. Tahun 2006. Kalau sekarang qasidahnya bukan. Sampean lihatlah. Sampean dengar. Nopo lagu sekarang kebanyakan Bu. Nggih nopo dan. Nah, lagu secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau kalau tahun dulu itu qasidahnya seperti itu Bu. Jadi dari kita tidak butuh dalil, kita tidak butuh dalil, butuh nopo kalam saja, syair saja daripada orang dulu itu kita bisa amalkan. Kalau sekarang wis bukan zaman. Nggih napa boten? Niku agar kita selalu bersemangat, kita tidak kecil hati, dimanapun kita berada, hadir ke tempat ini, hadir ke tempat yang diadakan oleh muslimat, kita akan mendapat double. Satu, dapat ilmu, dapat pahala, pulang dari sini sampian dosanya diampuni, sampian diam di rumah karena sampian anggota NU, maka sampian selama NU ini masih ada, selama NU ini masih berdiri, ila yaumil qiyamah sampian akan tetap mendapatkan jari. Yang ngomong bukan Pak Samin, yang ngomong adalah cicitnya Kiai Khalil Bangka, yaitu Kiai Abdullah Sakhol. Semoga kita mendapatkan barokah dari beliau. Amin ya rabbal. Pertama-tama ini masih pembukaan Bu. Ini waktunya berapa ini? 15 menit lagi. Oke.
Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kesempatan kita, memberikan kesehatan kita sehingga kita bisa berkumpul, bermujalasah di tempat yang tidak diragukan lagi adalah tempat yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan. Semoga kumpulnya kita dalam kebaikan ini tidak hanya ketika di dunia, namun kita berkumpul terus ke akhiratnya sampai menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sampai bertemu dan mencium asa atau tangan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam semoga tercurah kehadiran Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah sukses dalam ekspansi besarnya, yaitu memberikan pengetahuan kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang terang, mana yang gelap. Di qaulina Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya fi yaumi la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Muharram, bulan yang didauhkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu bulan yang mulia, salah satu bulan yang mulia, salah satu bulan yang bulan itu bukan bulan yang ada di langit, bulan kalender itu ada 4. Benar Bu? Benar. Benar. Ada 12, tapi saya bilang 4 sampean benar katanya piye tuh. Ada bulan ada bulan yang ada di kalender, bulan 1. Bulan yang ada di kalender itu ada 12. Di antara yang 12 oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan atau dijadikan bulan yang mulia di antara yang lain. Yang 3 bersambung, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 beberapa bulan lagi, yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah, kita semua sekarang diberikan umur yang panjang hingga nututi kita masih bisa bernapas berada di bulan Muharram. Alhamdulillah. Tandanya apa Bu? Ini pengingat bagi kita bahwa waktu itu sangatlah singkat, dan barakah bulan Muharram ini semoga kita diberikan umur yang berkah. Amin ya rabbal. Ada beberapa amalan yang harus sunnah, ya, sunnah dikerjakan di bulan Muharram. Sunnah dikerjakan di bulan Muharram. Sebenarnya anjurannya di tanggal 10, tanggal 10. Tapi menurut sebagian ulama, pokok di bulan Muharram, bahkan ada di antara yang berpendapat tidak apa-apa di luar bulan Muharram. Jadi jangan dijadikan agenda tahunan, bebas, karena tidak ada batasan ketika kita ingin melakukan sebuah kebajikan. Apa di antaranya? Puasa 9 dan 10 di bulan Muharram sudah lewat. Sampean wis puasa sampean. Alhamdulillah. Faidahnya apa? Yukaffirus sanatal madiyatah, melebur dosa 1 tahun yang telah kita lakukan. Tapi diingat, bukan dosa kepada tetangga. Jadi kalau ingatkan, dosa
bukan termasuk dosa yang kepada tetangga. Jadi kalau sampean punya salah atau dosa kesalahan kepada tetangga, tetap harus meminta maaf. Ojo kemudian sampean ngeriwu itonggone sampean, kemudian berdalih nanti saya akan puasa di bulan Muharram. Orang puasa di bulan Muharram nanti dosanya 1 tahun ke depan dan 1 tahun yang sudah lewat diampuni oleh Allah. Ya, bersampean. Oke. Kemudian diantaranya lagi, sebenarnya banyak tapi saya sebutkan 4 biar ringkas. Karena waktunya ini sudah jam 4:30. Sampian yang jauh nanti mau sampai jam berapa? Hah? Ibu kasihan, bapak di rumah kasihan belum makan, Bu. Langge. Kemudian yang kedua, tausi'ul iyal. Ini bagi bapak-bapak, anjurannya bagi bapak-bapak disunnahkan di bulan Muharram, bapak-bapak ibu ini disenangkan, keluarga ini disenangkan. Wis disenang kayak kemarin Bu, bulan sebelum Muharram Bu, minta kodok le urung Bu. Pak, sudah disenangkan istrinya Pak? Sudah. Anjurannya dibelikan emas Bu, minta Bu. Anjurannya dibelikan, sampean dibelikan emas oleh bapak. Bulan Muharram, sebelum habis bulan Muharram jaluk sampean. Jaluk. Nah, boten napa-napa niki anjuran daripada ulama ketika bulan Muharram, maka anjurannya untuk tausiul iyal. Tausiul iyal ini apa? Keluarga, sanak famili, orang tua ini harus dibahagiakan. Makanya sampai ada ulama ini kesukaan perempuan apa? Kesukaan perempuan apa? Kesukaan perempuan? Duit. Pak, duit katanya Pak. Duit. Ada uang abang sah. Tidak ada uang abang diten. Pak, bukan saya Pak. Kalau laki-laki beda kesukaannya Bu. Sampean punya kesukaan duit, perhiasan. Makanya di surga tidak ada yang namanya bidadara, adanya bidadari. Suruh siapa sampean tidak suka lanangan? Sampean kan sukanya perhiasan. Makanya nanti ketika sampean berhasil masuk surga, amin. Semoga sampean termasuk ahli surga semuanya, amin. Ya di rumah sing apik bapak ibu, bener kurus-kurus. Insya Allah kalau sudah bapak senang sampean masuk surga, amin ya rabbal alamin. Tapi bapak-bapak juga ojo sebenarnya. Bapak-bapak tidak akan masuk surga kalau tidak memuliakan ibu. Jadi sama-sama untuk menggapai surganya Allah maka harus saling. Ibu ini senengannya perhiasan, makanya di surga nanti sampean kalau masuk surga oleh Allah sampai dikasih perhiasan sampai kakinya ini, sampai kakinya sampean nanti tidak bisa jalan, rantai yang ada di Suramadu itu bindek kamu ke sampean, karena sampean kesenangannya perhiasan. Kalau bapak tidak, bapak kesenangannya itu adalah perempuan. Makanya sampean tidak usah terlalu baperan lek bapak lihat, wih, itu wis kesenangan ibu. Ya ibaratkan hobi lah, hobi. Tapi untuk mendua itu terserah sampean memanagenya. Makanya kadang ada lagu dulu itu, pernah suatu hari ku temukan kakek dan nenek bertengkar di jalan. Karena si kakek, karena si nenek hatinya kesan melihat si kakek yang mata keranjang. Walau berjalan dengan istrinya, namun masih sempat main mata. Dasar lelaki tua geladi, makin tua. Hafal semua Pak, kalau kelemahan laki dihafal oleh ibu-ibu itu.
Itu bukan kok kemudian laki-laki bagaimana, Chen hobinya seperti itu. Makanya oleh Allah kalau laki-laki berhasil masuk surga, maka hadiah yang diberikan adalah bidadari. Seperti itu. Kemudian singkat mawon yang ketiga adalah, yang pertama tadi apa? Puasa. Yang kedua tausi'ul iyal. Yang ketiga masruk siyatimin. Sebenarnya tadi sampean ketika anak yatim maju ke depan, sampean meskipun tidak nyumbang tidak apa-apa, tapi jangan terlalu kencang, bulusuk sampai rambutnya rontok sampean. Makanya barang siapa, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngusap rambutnya anak yatim ketika bulan Muharram, rafa'ahullahu bikulli sya'ratin darajah, maka setiap usapan dari rambutnya akan meninggikan derajat orang yang mengusap. Makanya enggak usah ragu-ragu sampean. Sunnah itu dikerjakan. Tapi kalau bisa, kalau ada 5.000 set nih, nah biasanya kalau bapak set, nah ibunya sudah dapat. Biasanya bapak-bapak nih. Kemudian yang keempat dianjurkan di bulan Muharram ini yang inti Bapak Ibu. Yang inti yaitu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak dari nabi terdahulu, banyak dari sejarah-sejarah Islam mengatakan bahwasanya di bulan Muharram ini adalah salah satu bulan di mana Allah menerima taubat daripada nabi terdahulu. Menerima taubat daripada nabi terdahulu, ampunan diberikan kepada Nabi Adam karena melakukan suatu kesalahan yang tarafnya tidak sampai dosa, Bu. Dibuang Nabi Adam dari surga ke bumi. Kemudian saking malunya Nabi Adam karena telah dibuang oleh Allah, wakilah selama 400 tahun beliau tidak berani untuk menatap langit karena saking malunya kepada Allah. Beliau hanya membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, bertepatan dengan bulan Muharram, Nabi Yuna Adam meminta maaf selama beberapa ratus tahun, akhirnya kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu juga ditemukan dengan Ibu Hawa. Kemudian bulan Muharram ini selain ampunan, Bu, perlu diketahui bulan Muharram ini tempat atau bulan dimusnahkannya semua kejahatan. Fir'aun laknatullah alaih ditenggelamkan di sungai Nil oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan bulan Muharram. Kemudian Namrud laknatullah alaih dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan di bulan Muharram. Makanya bulan Muharram, kata para ulama, kebaikan bagi yang baik lakukan kalau itu merupakan kebaikan, namun awas kalau itu suatu keburukan. Allah pada saatnya dulu meluluh lantahkan yang namanya kejahatan yang luar biasa daripada Fir'aun dan Namrud. Sedikit sebagai penutup, dalam Al-Quran dijelaskan, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Jadi sebagai pengingat bagi kita Bapak Ibu bahwasanya Fir'aun, Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah kepada Fir'aun laknatullah alaih untuk
memberikan dia, mempercaya apa ini istilahnya, memberikan dalil bahwa Nabi Musa adalah Nabi Allah yang diutus kepada Bani Israel. Namun Fir'aun tidak percaya, malah ingin membunuh yang namanya Nabi Musa. Nabi Musa lari dengan kaumnya, kemudian karena Fir'aun ingin membunuhnya, maka dikejarlah. Akhirnya Allah memerintahkan ketika Nabi Musa sampai di pinggir sungai Nil, Allah memerintahkan, wahai Musa, hentakkan tongkatmu ke sungai Nil. Hingga kemudian karena kuasa Allah dihentakkan tongkatnya Nabi Musa, kemudian air sungai Nil kemudian terbelah menjadi dua. Lewat bu Nabi Musa. Fir'aun yang ketika itu kemudian mengikuti. Nabi Musa sudah sampai di ujung sungai, sudah sampai di daratan, Fir'aun masih berada di tengah. Datang lagi perintah dari Allah, wahai Nabi Musa, hentakkan kedua kali tongkatmu ke lautan itu. Dihentakkan oleh Nabi Musa. Air yang awalnya terbelah menjadi dua hingga kemudian bersatu lagi. Fir'aun kalau nafsu. Kenapa aku ketawa? Kata Fir'aun, hatta idza adrakahul gharq, ketika Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan, kemudian nyawanya sudah berada di tenggorokannya. Wa hina idzin tanzurun, dalam surah Yasin dijelaskan ketika orang nyawanya sudah digargir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawanya ingin dicabut oleh Allah dari jasadnya. Ketika sudah sampai gargarah, maka semua tempat dia setelah berada di dunia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sekarang sampean, Dok, Bu, tobat, Pak, tobat sebelum mati. Allah, apa ya lah wis mati ora Menyesal itu tidak akan datang sekarang, Bu. Ketika sampean nanti sudah digar-gara oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya sampean ingin dicabut, sudah sampai ke sini baru sampean akan lihat tempat setelah berada di dunia itu sampean seperti apa. Makanya banyak dari keterangan-keterangan dalam ilmu tafsir, orang yang sudah meninggal tapi dia dalam keadaan fajir, tidak beruntung, dia berjanji kepada Allah ingin kembali ke dunia, dihidupkan walau 1 jam hanya untuk melakukan satu kebaikan. Maksud kami apa? Kami ingin mengajak kepada jenengan semua, karena kita adalah saudara seakidah, kita saudara satu organisasi NU, Muslimat, Fatayat dan yang lainnya. Mari sebelum ajal menjemput kita, kita antusias untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Satu di antaranya adalah kita sering menghadiri majelis seperti ini. Sampian punya bapak di rumah, ajak, Pak, ayo Pak ngaji. Mbah Monowo dengan ngaji itu hidayah datang kepada keluarga kita, Pak. Sampian punya anak, ajak anaknya, jangan dititipkan ke orang tuanya, karena anak itu adalah penerusnya sampian di masa yang akan datang. Ojo mangkat sendiri. Sampian punya suami, ajak suami nih, Pak, ayolah Pak, libur sekali dalam 1 bulan, ayo sempatkan ke acara muslimatan. Apa yang didapat dari acara muslimatan? Setelah kita keluar dari acara muslimatan, satu, kita kenyang karena kita diberikan kenyang karena diberikan masih ada jajannya? Masih habis. Panitia jajannya habis. Satu, sampian kenyang karena sampian diberikan jajan.
Dua, sampian pulang dalam keadaan tidak mempunyai dosa kepada Allah karena sampian sudah melakukan perintahnya Allah. Ini bukan saya yang ngomong, Bu. Maghfuran lakum, kata Allah, disampaikan ke malaikat Jibril, sampaikan kepada orang-orang yang hadir di majelis taklim muslimat itu, ketika dia sudah pulang dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Untuk mengingatkan, kalau dulu pernah ada seorang yang taubatnya tidak diterima karena siapa itu, Bu? Fir'aun tadi, Bu. Hatta idza adrakahul gharq, ketika Fir'aun sudah ditenggelamkan oleh Allah, kelengap-kelengap dia berada di tengah sungai Nil, kemudian nyawanya sudah sampai di tenggorokan, akhirnya dia melihat bahwa tempat setelah di dunia adalah neraka. Maka baru Fir'aun ngomongnya piye, Bu? Kata Fir'aun, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun setelah diperlihatkan ketika itu dia akan berada di neraka jahanam. Kata Fir'aun, ya Allah, saya taubat ya Allah hari ini ya Allah. Ternyata yang benar itu adalah Bani Israel. Aku iman kepadamu wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang Islam. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kok baru sekarang on? Kemarin ente kemana? Kemarin ente kemana? Makanya ada ceritanya orang yang taubat tidak diterima karena terlalu akhir. Ibaratkan kalau sampean antri sudah tutup. Mulai sebelum itu terjadi, ayo kita sama-sama saling mengingatkan, tetap hadiri istiqomah yang namanya majelis pengajian Muslimat NU atau pengajian-pengajian yang lain. Mbah menawa ini jadi pengiling sehingga kita semangat mengaji, kita ngaji sampai akhir hayat nanti, kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal. Dan jasadnya Fir'aun, Bu, tahu sampai? Jasadnya Fir'aun itu, Bu, sampai sekarang itu tidak hancur. Jasadnya tidak tahu sampai? Tahu jasadnya Fir'aun tidak hancur? Tidak. Sampai tidak tahu jasadnya Fir'aun, Bu? Sampai tidak tahu? Ya sama. Ya kan juga, Bu, saya kan juga cuma dengar dari berita, dari Al-Quran dan kitab, bahwa dalam Al-Quran, fal yawma nunajjika bi badanika liyakuna ayatan min qabl. Kata baginda Nabi, kata Al-Quran, Fir'aun, jasadmu tidak akan dihancurkan sampai tahun 2026. Anggota Muslimat NU yang ada di Kecamatan Rimbo Ilir, bahwa dulu ada seorang yang luar biasa kayanya, luar biasa kekuasaannya, luar biasa gantengnya, kemudian luar biasa sehat tubuhnya, tapi tobat tidak diterima oleh Allah karena saking terlambat. Apalagi Fir'aun kaya, apa meneh awak dewe sing kere. Fir'aun ganteng, hidungnya nar. Saya lihat di fotonya itu, hidungnya itu ya punya saya lah. Lihat punya saya, ini ya hidungnya seperti ini. Panjang punya saya sedikit, tapi pun panjang punya Fir'aun banyak. Makanya kemudian, Bu, di momen Muharram, sebelum kita keluar dari Muharram, diperbanyak istighfar, diperbanyak taubat. Kalau sampean punya salah Bapak Ibu, yang ibu-ibu punya salah kepada Bapak, minta maaf. Ini momen yang luar biasa. Pak, maaf ya Pak, kemarin saya tanpa sengaja check out, tanpa sengaja
check out. Apa Bu? Nggak anu Pak, murah. Biasanya ibu-ibu ini kalau sudah ada maunya lain Pak. Saya sebelum kesini, istri saya tumben, saya datang ngajar, kemudian ini kalau sudah seperti ini pasti ada maunya Pak. Ternyata satpam manggil, Pak paketannya datang, apa? Baju 3 Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya wis lah karepmu. Thank you. Semoga Bapak Ibu kita dijadikan orang yang husnul khotimah, amin ya rabbal. Akhirnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, kesimpulannya di bulan terus sampean semangat untuk mengisi acara muslimat ini, karena selain sampean mendapatkan ilmu ampunan dosa ketika sampean ikut di acara atau keanggotaan NU muslimat dan yang lainnya, maka sampean akan mendapatkan pahala jariyah. Maksudnya pahala jariyah itu apa Bu? Pahala jariyah itu sampean menang nang omah karena sampean anggota daripada NU, maka sampean tetap akan dapat pahala. Itu istimewanya Bu. Itu istimewanya. Sampai kapan? Sampai NU ini dirobohkan. Tapi insya Allah NU ila yaumil qiyamah akan senantiasa tegak berada di depan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, di bulan Muharram, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang mulia, jangan disia-siakan. Utamanya mari kita gunakan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita pernah melakukan sesuatu yang tidak kita sengaja, namun itu memancing murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini momen Muharram. Kalau kita punya salah kepada tetangga, berselisih dengan saudara, ini adalah momen yang baik. Mari kita jalin, kita bangun hubungan kita antar tetangga, kita bangun hubungan kita antar saudara, sehingga kita nanti bisa sama-sama masuk ke surganya Allah bareng-bareng. Amin ya rabbal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena ini sudah 40 menit. Akhiran, jika ada kata-kata yang salah atau guyonan yang kurang pas, maka kami mohon maaf yang tiada tara. Apabila ada kata yang kebetulan benar, maka itu adalah fadl daripada Allah. Namun apabila ada kata-kata yang salah, maka itu murni kekeliruan dan kebodohan hamba, kebodohan al-fakir. Mohon dimaafkan. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.